Haleluya, puji Tuhan. Yesus kuatku kembali hadir untuk memberikan kita semua kekuatan agar kita dapat menjalani hari-hari kita dengan kekuatan Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk dapat merenungkan firman Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya agar firman Tuhan dapat bekerja di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu lah satu-satunya kekuatan di dalam kehidupan kami. Engkau urapi kami semua Tuhan, dan kami juga mengizinkan kuasa Roh Kudus untuk menjamah kami agar kami semua dapat dibaharui dan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dan kita baca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-10. 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kasih yang sesungguhnya. Inilah kasih yang sejati. Inilah kasih yang tidak akan pernah kita temukan, tidak akan pernah kita dapati dimanapun juga selain di dalam Kristus. Amin, saudara. Dan kasih yang ada di dalam dunia ini tidak akan pernah dapat menyaingi kasih Tuhan kita. Kasih di dalam dunia ini dapat membutakan kita. Kasih di dalam dunia ini sangat terbatas. Tetapi kita sudah baca firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa inilah kasih itu. Inilah kasih yang sebenarnya. Inilah kasih yang sesungguhnya. Kasih Kristus yang ada di dalam kita orang-orang yang percaya. Kasih yang benar. Kasih yang tidak ada batasnya. Kasih yang telah memilih kita. Kasih yang telah terlebih dahulu mengasihi kita semua. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-31. Di sana kita dapat mengetahui dengan sangat pasti bahwa Allah menciptakan segala sesuatu di dalam dunia ini dengan sangat baik. Segala sesuatu yang Ia ciptakan sungguh amat baik, dan bahkan kita manusia diciptakan Allah serupa dan segambar dengan Dia. Kita tahu dan kita mengerti bahwa segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu Dia ciptakan karena kasih-Nya. Dia ciptakan karena Dia mengasihi saya dan saudara. Kita adalah ciptaan yang Dia ciptakan serupa dengan gambarannya. Dan kita tahu bahwa kasih Allah di dalam kehidupan kita begitu besar, sehingga Dia telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di mana saudara kasih yang seperti ini kalau bukan kita temukan di dalam kasih Yesus, di dalam kasih Bapa yang telah mengutus anaknya untuk menebus dosa kita semua. Di dalam Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Sebab Ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Haleluya. Kemurahan hati Allah lah yang telah memilih saya dan saudara. Kemurahan hati Allah yang telah menyelamatkan kita semua. Bukan karena siapa saya, bukan karena siapa saudara, bukan karena apa yang ada di dalam diri kita sehingga Dia mengasihi kita, tetapi kemurahan hati Allah yang telah memilih saya dan saudara untuk menerima keselamatan. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita baca kembali ayat firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8.
Allah memilih kita sejak kita masih berdosa. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan begitu baik. Tuhan begitu mengasihi kita. Dia memilih kita. Ketika Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, ketika Dia menyatakan kasih-Nya kepada kita, bukan karena Dia melihat apa yang ada di dalam diri kita, tetapi karena Ia Allah adalah kasih. Di dalam hubungan kita dengan Tuhan, segala sesuatu adalah tentang Dia. Karena di dalam hubungan kita dengan Tuhan didasari oleh kasih, dan Allah sendiri adalah kasih itu. Haleluya. Allah adalah kasih, dan kasih-Nya telah menyelamatkan kita semua. Kasih-Nya telah mengutus anaknya yang tunggal, anaknya yang begitu Ia kasihi untuk menyelamatkan kita semua. Dan karena kasih-Nya kita semua menerima keselamatan. Dan karena kasih-Nya kita hidup di dalam dunia ini disertai, dipimpin, dijaga, dipelihara di dalam kasih-Nya. Mari kita renungkan di dalam kehidupan kita, di dalam hubungan kita dengan Tuhan, bukan hanya tentang kita, saudara. Jangan kita selalu menuntut Tuhan untuk memperhatikan kehidupan kita, karena sebelum kita minta, Dia yang telah memilih kita, Dia yang telah bermurah hati memilih kita sejak kita masih dalam keadaan berdosa. Tetapi di dalam hubungan kita dengan Tuhan, dasarilah segala sesuatu hanya karena Dia. Hanya karena kasih. Hanya karena Allah yang adalah kasih. Predikat Allah adalah kasih. Saya dan saudara adalah orang-orang yang dikasihinya. Inilah kasih itu. This is love. Kasih yang sebenarnya, kasih yang sejati. Jangan pernah kita tinggalkan kasih Allah. Tinggallah di dalam kasih itu. Tinggallah di dalam kemurahan hati-Nya. Tinggallah senantiasa untuk selama-lamanya bersama-sama dengan kasih Allah. Maka kita akan mengalami hari-hari yang indah, yang penuh dengan sukacita. Mari saudara, kita renungkan firman Tuhan ini. Kita taruh di dalam hati kita satu kerinduan bahwa kita mau tinggal di dalam kasih Allah untuk selama-lamanya. Karena Dia, Allah, adalah kasih. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami tidak menyadari betapa besarnya kasih Tuhan di dalam hidup kami. Ampuni kami kalau kami juga suka bersungut-sungut Tuhan, karena apa yang kami alami di dalam dunia ini, dan kami tidak menyadari Tuhan bahwa kasih yang sudah kami miliki adalah kasih yang sejati, karena Engkau adalah kasih Tuhan, dan Engkau telah memilih kami untuk mengasihi kami. Engkau tidak melihat bagaimana kami Tuhan, ketika kami ada dalam keadaan berdosa, Engkau justru mengasihi kami dan mengutus anak-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi umat-umat Tuhan yang saat ini Tuhan sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini mereka mungkin kehilangan kasih, saat ini mereka mungkin tidak dapat lagi merasakan kasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat membuka mata rohani kami semua Tuhan, bahwa Engkau adalah kasih, dan hubungan kami dengan Tuhan didasari oleh kasih, karena Allah sendiri adalah
kasih yang sejati, kasih yang sesungguhnya, kasih yang benar, kasih yang tidak akan pernah kami temukan di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu, kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami Tuhan untuk selalu hidup sesuai dengan perkenanan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah menerima berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus memberkati. Bersama Yesus aku kuat.